Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Aryani Putri Amelia. Saya ingin memberikan penjelasan singkat mengenai bagaimana cara menggunakan Smart PLS untuk menganalisa data. Nah, sebelumnya kita harus sudah memiliki data yang akan dianalisa. Contohnya seperti ini. Di sini sudah tertulis nih waktunya, nama responden, lalu jenis kelamin, usia, dan lain sebagainya. Lalu ada juga pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Nah, data yang akan kita gunakan adalah data hasil pertanyaan ini dari sini sampai ke ujung sini. Nah, untuk menggunakan Smart PLS, bentuk datanya itu harus tidak memiliki renggang, tidak ada nomor kolom atau yang lain selain data ini. Jadi yang seperti ini harus kita hapus. Atau kita bisa mengcopy ke halaman Excel yang baru. Contohnya seperti ini. Nah, ini sudah saya pindahkan. Pertanyaan-pertanyaannya juga sudah saya ganti dengan kode variabel seperti x1.1, x1.2 dan lain sebagainya. Lalu ada x2, x3, lalu ada y1 juga. Setelah semuanya sudah diganti seperti ini dan dipastikan untuk sudah dipindahkan, kita bisa langsung ke save as. Untuk nge-save di mananya bisa disesuaikan saja. Ke dokumen. Lalu di sini kita bisa save sebagai mungkin contohnya ada tugas analisa data. Untuk save as type-nya itu kita harus memilih CSV yang comma delimited. Langsung kita pencet save. Lalu jika sudah, kita bisa langsung ke Smart PLS. Nah, seperti ini tampilannya. Ini yang versi 4.1.1.6. Kita ke New Project. Kita kasih nama dulu. Contohnya seperti tugas analisa data. Lalu kita klik create. Lalu ke import data file. Nah, di sini kita langsung klik Excel yang tadi. Kita klik open, lalu tunggu sebentar. Nah, jika sudah muncul yang seperti ini, kita bisa perhatikan namanya, variabel-variabelnya apakah sudah lengkap, apakah sudah benar semua. Lalu kolom yang harus kita perhatikan adalah di bagian missing. Di sini bila sudah masih tertera angka, berarti ada data yang hilang. Jadi yang di sini tuh seharusnya 0 semua. Untuk memastikan datanya sudah lengkap semua. Jika sudah 0 semua atau sudah lengkap semua, kita bisa langsung import saja. Tunggu, lalu jika sudah muncul yang seperti ini sudah tertera ya, indikatornya ada 20, lalu sampelnya ada 100. Kita bisa klik back. Setelah itu kita bisa create model. Nah, di sini kita model type-nya bisa kita pilih ke PLS SUM. Lalu model namanya ini kita bisa kasih nama tugas analisa data. Kita bisa langsung klik save. Tunggu. Nah, jika untuk memunculkan hasilnya yang di sini, kita bisa klik save. Lalu klik variabel-variabel yang ingin dimunculkan. Lalu seret ke sini, drag ke sebelah sini, lalu pencet enter. Nah, jika sudah muncul seperti ini bisa kita edit ya, bisa kita pindahkan X1, X1 semuanya ini kita bisa pindah ke kiri dengan pencet ke indikator yang di sini, atau mungkin ke bawah atau kembali ke kanan lagi. Tapi di sini saya ingin memindahkannya di sebelah kiri agar mudah untuk dipahami. Nah, ini kita rapikan di sini. Lalu jangan lupa untuk X2-nya juga kita pencet klik shift, lalu kita klik X2, seret, drag, enter. Lalu yang di sini ingin saya pindahkan ke kiri
seperti ini. Lalu X3 nya juga. Enter. Kita bisa pindahkan langsung ke kiri. Nah, begini. Lalu jangan lupa untuk Y1 ini variabel saya yang terakhir. Kita seret, pencet enter. Nah, saya ingin menempatkan di tengah. Nah, kalau kita mengedit yang ini bagaimana? Nah, kita tinggal klik shift, kita pencet variabel-variabel yang ingin dipindahkan, lalu kita lepas shiftnya, bisa kita langsung seret saja mengedit ke bagian mana yang ingin kita pindahkan itu. Lalu kita bisa ganti nama-nama variabelnya, itu tinggal di double klik atau klik 2 kali di bagian namanya, lalu kita ganti namanya. Di sini contohnya seperti variabel X1, kita apply, lalu di variabel X2 ini kita ganti jadi variabel X2, kita apply, lalu X3 nya juga X3 apply, dan yang terakhir Y1 nya variabel Y1. Nah, jika sudah seperti ini sudah muncul. Sebelumnya variabel-variabelnya berwarna merah. Nah, kita bisa nih membuat narasi koneksi ke dari variabel yang memengaruhi ke variabel yang dipengaruhi. Kita tinggal klik connect, lalu kita klik variabelnya seperti ini, kita hubungkan ke variabel yang dipengaruhi. Nah, jika sudah berwarna biru seperti ini, sudah berubah warna, itu berarti sudah terkonek ya. Kita lakukan juga di X2 nya, lalu X3 nya juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika sudah, kita bisa langsung calculate. Kita pilih PLSM algorithm. Tunggu dulu. Nah, di sini kita bisa start calculation. Nah, di sini sudah muncul kan ini hasilnya. Variabel X1, X2, X3 ini 1. Nah, di sini kita bisa lihat di final result-nya. Itu di check auto loading-nya. Nah, di sini ada nilai-nilainya yang merah ini. Mungkin nanti lebih baik nilainya yang merah itu untuk dikeluarkan saja, agar tidak mengganggu pengujian selanjutnya. Lalu kita bisa pindah ke quality criteria ini, kita ke construct reliability and validity. Di sini di bagian crown batch alpha dan composite reliability ini lebih baik atau harus lebih dari 0,70. Nah, di sini ada yang kurang dari 0,70 nih, jadi mereka berwarna merah. Lalu di AV sendiri itu harus lebih dari 0,50. Nah, di sini ada yang kurang, maka dia juga berwarna merah. Lalu kita bisa cek ke discriminant validity ini. Ini kita sudah lulus semua, ini sudah hijau, atau mungkin untuk cara mudahnya ya, kita bisa lihat Fornell-Lecker criteria. Nah, di sini nilai variabel 1 ini harus lebih besar atau lebih tinggi dari nilai variabel-variabel yang lain. Lalu kita juga bisa dilihat di cross leading. Itu cara bacanya seperti yang tadi nih, variabel X1 ini harus lebih besar dari variabel yang lain. Lalu kita bisa cek collinearity statistics. Nah, di sini disarankan untuk kurang dari 5 nilainya. Nah, di sini kita sudah hijau semua, sudah kurang dari 5, jadi kita sudah lulus. Lalu di sini cuma ada 1 koma, lalu ada 2 koma gitu. Setelah itu kita bisa cek R square-nya, lalu ada F square-nya. Nah, di sini bila ada yang nilainya berwarna merah itu nggak apa-apa.
Yang penting tidak minus, karena itu artinya tuh hanya lemah saja gitu. Lalu kita bisa kembali saja edit sini, lalu kita ke calculate, kita ke bootstrapping untuk ngecek hipotesis. Nah, di sini tuh disarankan 500. Setelah itu kita pilih yang most important, faster. Lalu kita di sini test type-nya bisa memilih two toilet. Nah, untuk membedakan two toilet atau one toilet itu kalau nggak menyebutkan arah positif negatif berarti kita itu type-nya two toilet. Lalu setelah itu kita bisa start calculation. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah muncul dan bisa dilihat ini pengaruhnya langsung ke final result juga. Ini bagian part convexity, ini variabel yang mempengaruhi ke variabel yang dipengaruhi. Lalu bisa dilihat ini variabel yang diterima dan ditolak. Lalu ke water loadings, ini ada R square, total events. Nah, mungkin sekian dulu tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.